Dan sambutan ini akan sekaligus membuka kegiatan resmi pada pagi hari ini. Kepada Dr. Solihin Hadi, turun dapat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, pembina Yayasan Madinatul Quran Haji Khairul Muttaqin Al-Hafiz Hafizahullah. Yang kita muliakan, kita hormati direktur kita yang baru jadi pengantin maksudnya, Hafizahullah wa barakallahu alaihi wa jama'a bainahuma fi khair. Yang kita muliakan, kita hormati para kepala unit di lingkungan Yayasan Madinatul Quran, mulai kakak yang paling tua SMA ya, Ustaz Ayat yang telat katanya beliau sakit, ada enggak? Belum datangnya. Ustaz Suri sebagai kepala SMP, Ustaz Ahmad Isradin, Ustaz Aceh sudah beliau kayaknya isi. Kemudian Ustazah ini unit baru ya, adik kita yang soleha, adik kecil SMP Putri ya. Dan seluruh para ustaz, ustazah, musyrifin, musyrifah yang semuanya insyaallah senantiasa dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Kiai, kita ini bertepatan dengan ya berlipat-lipat kebaikan di hari yang baik ya. Niat yang baik dan amalan yang baik, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semua. Kita dipertemukan dalam satu momen yang mungkin ini intinya ya. Kalau saya lihat di unit-unit mulai kemarin sudah sibuk mempersiapkan, membuat perencanaan, maka sekarang tinggal diplenokan, disahkan. Inilah yang menjadi azam kita. Kata Ibnu Qayyim, seseorang itu tidak akan sampai kepada tujuannya kecuali dia mempunyai dua kuatan. La yablughul 'abdu ubudiyatahu illa biquwwatain, quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Jadi seorang itu tidak akan sampai kepada tujuan yang dia maksud kecuali harus punya dua hal. Yang pertama tadi quwwatul ilmi, harus paham dari kata-kata tadi, harus ngerti apa sih apa yang kita akan kerjakan, bagaimana caranya, untuk pengen jadi apa. Ini namanya quwwatul ilmi. Tapi quwwatul ilmi ini hanya pengetahuan kognitif, pemahaman yang hanya sekedar di pikiran ini nggak akan terwujud kecuali harus biquwwatil amal, harus dipraktekkan. Makanya kata orang itu kerjakanlah apa yang kamu rencanakanlah apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sebetulnya intinya. Maka ketika antum semua sudah buat perencanaan yang bagus, tinggal kita tekadkan nih menjadi kesepakatan bersama. Kenapa perlu diplenokan? Biar juga yang lain bisa mengontrol. Wah, si unit ini punya rencana ini
sekaligus juga menjadi komitmen kita untuk bersama-sama kita saling fastabiqul khairat. Oleh karena itu kami yayasan dan semua pengurusnya mengucapkan jazakumullah khair kepada antum semua yang telah berupaya apa yang sudah kita rencanakan, insyaallah ini semuanya baik yang baru ada di tataran rencana dengan mengubarkan pikiran, kemudian tenaga, semuanya insyaallah itu menjadi amal antum, karena ini amal-amal muallimin asal khair, jadi mengajarkan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya kan, yang digambarkan Rasulullah SAW. Inilah orang yang sangat spesial karena Allah, para malaikat, sampai ikan-ikan di laut, sampai semut ada di lubangnya pun, semua itu mendoakan kebaikan kepada antum semua, kepada kita semua yang akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Innallaha wa malaikatahu dan seterusnya disebutkan yusalluna ala muallimin nasal khair. Insyaallah ini menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khair. Yang sebelum saya buka juga ini catatan, mungkin catatan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama yaitu terkait dengan niat kita kembali. Tadi kalau saya sudah menyinggung bagaimana kita kenapa diberikan Madinatul Quran. Ternyata di Madinatul Quran itu juga ditambah ada TKT namanya, Tahfiz Al-Quran Terpadu. Sehingga kita selalu mengacu terpadu baik pengelolaannya antara kita para guru dan melibatkan berbagai macam stakeholder, termasuk juga melibatkan orang tua ya. Dan hal-hal tertentu tentu punya kapasitas dan porsi masing-masing. Tapi kita juga tidak seperti pesantren yang sangat tertutup. Semua pokoknya saya pasrah monggo pada kiai, nggak kayak gitu juga. Kita tetap juga harus menyeimbangkan. Jadi tata kelolanya juga begitu. Kurikulumnya juga seperti itu. Kurikulum kita ini memadukan antara yang orang bilang menyebutnya dengan al-ma'ahid al-asriyah, pesantren-pesantren modern yang sangat modern, sampai di situ ada di antara jiwa kebebasan. Nah, kita juga nggak seperti itu juga. Tapi kita juga bukan seperti ma'ahid as-salafiyah, pesantren tradisional yang hanya ngaji nggak memikirkan bagaimana kedepannya anak-anak kita di masyarakat punya potensi, tapi kadang-kadang karena tidak memenuhi syarat, nggak punya ijazah dan seterusnya, akhirnya mereka kurang berperan. Jadi kita ambil dari sisi ini kelebihan dan kurangannya, kita makanya disebut dengan pesantren terpadu. Yang kita sudah rancang kurikulumnya itu memadukan. Kalau bisa diseimbangkan, ya seimbangkan. Walaupun di sini memang kita fokusnya brandingnya adalah tahfiz, tapi bukan berarti kemudian ketika kita fokus tahfiz kemudian sisi akademisnya dan pesantrennya enggak dilupakan, bukan. Ini lagi viral di Husnul Khotimah ini, yang sebelumnya kita dulu juga mengarah ke sana dan pesantren kita kan mirip-mirip. Asyifa, Husnul Khotimah, TPM, MDQ, Rahmania itu mirip-mirip sebetulnya. Ini Husnul Khotimah lagi viral se-Indonesia, bahkan sedunia. Karena tahun ini di Husnul Khotimah itu 307 alumninya masuk PTN favorit semua. Dan mereka ada juga yang hafal-hafal mereka. Banyak juga, termasuk beberapa alumni yang juga hafiz. Bahkan ada juga yang mohon maaf dari sisi pembinaan juga bagus. Ada yang sudah masuk kadar inti. Ini ya kita, ya memang kalau dibandingkan dengan mereka enggak, karena mereka sudah lebih senior, sudah sistem sudah bagus. Tapi kita sebetulnya mengarah ke sana. Kira-kira kita harus setiap buat program itu selalu mengacu ini. Bagaimana sisi tahfidnya juga kita harus, sisi akademiknya bisa mengantarkan anak-anak kita juga nanti masuk PTN unggulan, ya kan? Tapi juga jiwa kepesantrenannya. Ini nilai pesantren, nilai ilmu dasarnya juga harus kita ajarkan. Ilmu hadis, terutama akidah dan seterusnya, sampai mereka itu betul-betul 3 hal inilah yang akan menjadikan mereka itu insya Allah bisa sesuai dengan, kalau kata Ustaz Khairul ini, ya sesuai dengan nanti dilihat. Makanya 2 sisi kalau misalnya itu, sisi
kapasitas dari sisi potensi. Anak-anak nanti dalam memberikan penilaian itu kita lihat dari situ. Tidak semua dipaksakan menjadi hafiz terus selesai semua ya. Kalau memang dia unggulannya bukan di situ, dicari sisi lainnya. Yang penting kalau menurut saya itu sekolah-sekolah kemudian di lembaga-lembaga lain itu sudah punya strategi bagaimana mengantarkan anak-anaknya menjadi apa yang mereka inginkan. Termasuk kita di dalam pengelolaan juga harus melihat itu. Termasuk saya yang sering cerewet itu pada anak-anak. Pada anak-anak itu tegas dalam hal sisi-sisi momennya. Karena dia belum bisa belajar, kita lebih tegas, silakan suruh ulang lagi, suruh tugasin apa yang berat, tapi jangan divonis dari nilai. Karena kalau divonis nilai itu artinya kita kejam, akan menutup masa depan mereka. Lebih bagus kalau dia belum bisa, ayo disuruh ulang apa sih, tapi kasih nilai yang bagus sampai dia bagus. Artinya bagus itu mengacu kepada KKM ya. Kita kan sudah punya KKM, kriteria ketuntasan minimal atau ketercapaian minimal. Sehingga anak-anak ini kalau memang ini jadi dia punya, jangan sampai diberi sanksi di nilai. Nah itu mungkin menjadi strategi kita para pendidik. Insya Allah semua sudah paham, antum lebih paham bagaimana kondisi di lapangan anak kita. Yang penting mereka digali potensinya, didalami potensi itu kemampuannya, jangan disamakan. Nah ini saya juga ada catatan beberapa pelajaran pengampu, ini penting juga. Salah satu komitmen kita adalah terkait dengan pelajaran pengampu. Pelajaran pengampu itu kita ganti dengan pelajaran syariat atau pelajaran keagamaan. Maka kewajiban kita sebagai guru pengampu ini harus memberikan hak mereka sesuai dengan kira-kira dilihat. Jadi kalau dalam satu kelas ada 30 santri itu pasti mereka punya kemampuan yang beda-beda. Jangan sampai anak-anak yang yang anaknya paling rajin, paling soleh, paling bagus, karena gara-gara nilai pengampu kemudian disamakan dengan anak yang mungkin udah belajar malas-malasan, kemampuannya juga. Jadi silakan dibuat supaya mereka ke depan kita bukakan pintu-pintu untuk meraih kesuksesannya sesuai dengan cita-cita mereka. Insya Allah ini bisa diterjemahkan sama antum semua karena sudah sehari-hari apa yang menjadi tugas. Baik, sekali lagi jazakumullah khair kepada semua pihak yang mengantarkan kepada kesuksesan khususnya penyelenggaraan raker dan plenumnya ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Baik, secara resmi marilah kita buka pleno atau rapat pleno pada hari ini dengan sama-sama membaca Bismillah dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit semuanya.